Halo semuanya, balik lagi dengan saya Melia Liandani. Eh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Lean Manufacture Concept. Pada buku Akuntansi Manajemen pada bab 11, karangan Sep Biariska Manurung dan kawan-kawan. Langsung saja di sini ada dalam perusahaan manufaktur terdapat aktivitas tidak bernilai tambahan atau non-value added atau pemborosan akan mengakibatkan pemakaian sumber daya mulai energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi. Maka proses produksi tersebut tidak efisien. Salah satu metode meminimalkan waste atau pemborosan pada proses produksi adalah lean manufacture yang berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan atau waste. Lean manufacture merupakan suatu pendekatan sistem untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan atau improvement, menurut Kaspers pada tahun 2007. Perkembangan industri dalam era modern sekarang ini semakin pesat, ditandai dengan tingkat persaingan antara perusahaan semakin meningkat. Situasi ini mendorong perusahaan harus mampu mempertahankan bisnis yang dikelolanya dengan baik. Untuk dapat mempertahankan dan terus terus meningkatkan keuntungan, perlu adanya perencanaan yang baik untuk dapat terus bersaing dan berkembang. Dalam persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk lebih mengoptimalkan sumber daya hingga kualitas produk untuk dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya di sini ada sejarah lean manufacture. Secara peran dunia kedua, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output atau pengeluaran yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah Lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman, sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang menjadi 9,1. Oleh karena itu, Direktur Toyota di Jepang merencanakan untuk mengurangi GAP dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yaitu Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep lean manufacture yang aslinya disebut dengan Kanban dan Just in Time atau JIT. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan mengurangi biaya secara terus-menerus, tidak ada cacat, tidak ada persediaan inovasi, tiada akhir untuk menghasilkan variasi produksi yang baru. Selanjutnya di sini ada konsep lean manufacture. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan waste atau pemborosan dan meningkatkan nilai tambahan value added produk, barang atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan atau sering disebut dengan customer value. Mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada minimalis penggunaan sumber-sumber daya dalam berbagai aktivitas perusahaan. Nah, mengapa konsep Lean Manufacture penting? Tidak mudah bagi perusahaan untuk berkembang di dunia bisnis modern. Perusahaan harus responsif terhadap permintaan pelanggan dan perubahan di pasar. Mulai mengadaptasi prinsip Lean, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung
arsitektur yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario. Yang pertama, memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional, atau yang kedua, meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Nah, ada juga di sini organisasi memanfaatkan berbagai konsep lean manufacture untuk membantu mencapai tujuan. Seperti yang pertama ada menghilangkan atau mengurangi pemborosan, yang kedua meningkatkan kualitas, yang ketiga mengurangi waktu tunggu, dan yang keempat meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya di sini terdapat 5 prinsip dasar Lean, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Dan yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Yang keempat, mengorganisasikan pesan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan pull system. Dan yang terakhir, ada memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus. Nah, di sini ada pembahasan terakhir, yaitu jenis-jenis waste atau pemborosan. Pengertian tiap waste itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut adalah 7 jenis pemborosan yang tidak bernilai tambahan menurut Padilla pada tahun 2018. Yang pertama ada defect atau cacat. Dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kurangnya tenaga kerja pada saat proses berjalan, adanya proses pengerjaan ulang atau rework, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua, waiting atau menunggu. Dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Para pekerja hanya mengamati mesin yang sedang berjalan atau berdiri menunggu langkah proses selanjutnya. Yang ketiga, persediaan yang tidak perlu. Dapat berupa menyimpan informasi melebihi volume gudang yang ditentukan, material yang rusak karena terlalu lama disimpan atau kadaluarsa. Yang keempat, inappropriate processing atau proses yang tidak tepat. Dapat berupa ketidaksesuaian proses atau metode operasi produk yang diakibatkan oleh pengguna tool yang tidak sesuai dengan fungsinya ataupun kesalahan prosedur atau sistem operasi. Yang kelima, gerakan yang tidak perlu. Dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari, misalnya komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double heading, layout yang tidak standar, operasional membungkuk. Dan yang keenam, ada transportasi. Dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin jauh, atau memindahkan material antara mesin atau dari mesin ke gedung produk jadi. Yang ketujuh, kelebihan produksi. Dapat berupa produksi barang-barang yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau dijual. Konsep lean manufaktur juga mengenali 2 jenis pemborosan lainnya. Ada yang pertama, pemborosan yang disebabkan oleh fluktuasi seperti perubahan permintaan pelanggan atau variasi dengan waktu siklus antara pekerja. Dan yang kedua, waste, yang disebabkan oleh pekerja yang terbebani atau murni. Nah, di sini ada kiat-kiat cara sukses dengan konsep lean manufacture. Ada yang pertama, volume stream mapping atau sering disebut dengan VSM, adalah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Yang kedua, proses aktivitas mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste.
ketidakkonsistenan dalam kerasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses dan memproduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Dan yang ketiga, flashbone diagram atau cause and effects diagram. Yang keempat, menerapkan sistem Kanban. Dan yang terakhir adalah Gemba. Gemba adalah kata dari bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi LEAN, pergi ke Gemba berarti pergi ke tempat tim kerja. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.